Hei, Aku baru tahu kamu di sini setelah nonton laporan TV. Itu urusan bos kita. Aku nggak mau diwawancarai. Kata-kata itu. Mereka benar-benar hebat. Itu cuma hobi. Aku bisa merasakannya. Kamu belum lupa diri. Itu bagus. Aku akan mendukungmu, oke? Jangan jadi manajer sepatu dan fokus pada kreasi. Jangan salah paham. Perusahaan kita ingin melakukan sesuatu seperti itu. Kamu menyebutnya apa? Studio. Yaitu studio. Itu aset tak berwujud yang bisa meningkatkan citra perusahaan. Parkir tidak diizinkan di sini. Kamu melanggar hukum. Kenapa kamu harus menolakku? Jangan jadi petugas lalu lintas. Gajinya tidak tinggi. Aku Huawei-Lin, petugas bantuan pengelolaan kota. copy that place. Ada BMW putih parkir ilegal di jalan. Nomor platnya ZB791412. Supirnya ada di sana. Tolong kirim seseorang ke lokasi untuk menanganinya. Aku akan kirim seseorang ke sana. Huawei-Lin, kamu kejam. Aku lari lebih dari 40 km datang untuk mencarimu. Aku datang dengan niat baik, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Oke, kamu berani. Kamu melaporkanku karena melanggar aturan lalu lintas. Aku beritahu kamu. Ambil uangnya dan bawa mobilku. Aku nggak mau. Hei, tidak. Jangan marah begitu. Tangani saja seperti biasa. Aku cuma marah sama dia. Jangan ikut campur dalam hal ini. Aku bukan Shen Yu. Aku nggak bisa menemukan alasan untukmu mengambilnya. Kamu memberiku wajah dingin. Huang Weilin, aku kasih tahu. Kamu bikin aku marah. Tunggu saja. Gak masalah cari orang buat potong poinku. Ini namanya tren tidak sehat. Aku cuma kesal. Ada yang potong poinku. 200 yuan tanpa potongan poin. Kamu bisa apa sama aku? Mobilku parkir di sana lagi. Laporkan terus. Aku tunggu. Hah.
Kamu gak merasa membosankan? Aku cuma mau kasih tahu bahwa Hua Weilin, jangan pikir kamu hebat. Jangan pikir aku cari kamu mati-matian, seolah aku nafsu tanpa Shen Yu. Aku cuma lihat seorang teman lama yang jatuh, hanya karena kasihan. Orang malang yang gagal di mana-mana. Hak apa kamu kasih aku wajah jelek? Semoga kamu bahagia. Jangan bilang kenal aku kalau keluar. Aku bukan di sini untuk dia. Ini kabupaten terjauh di Yunjin, dan kualitas air terbaik di sepanjang sungai Linjiang. Kita bisa mancing, dan kita bisa rebus dengan arak kuning. Aku baru sadar sekarang, betapa absurd masa remajaku. Orang-orang yang dulu bikin aku terobsesi, sekarang kelihatan seperti sampah. Aku sangat santai sekarang. Karena aku sudah paham betul masa lalu, dan bungkus mereka lalu buang ke tempat sampah. Jangan berpikir begitu. Itu cuma. Jangan berpikir begitu. Semuanya sekarang adalah kelanjutan dari masa lalu. Itu berkelanjutan. Aku sangat santai sekarang. Karena aku sudah paham betul masa lalu, dan bungkus mereka lalu buang ke tempat sampah. Jangan berpikir begitu. Itu cuma masalah waktu. Jangan berpikir begitu. Semuanya sekarang adalah kelanjutan dari masa lalu dan terisolasi. Ini yang terakhir kalinya. Bukan masalah kapan. Kamu tidak bisa mengintimidasi orang dengan kekuatanmu. Aku belum melupakannya. Setelah aku tenang, masa lalu benar-benar akan terputus. Benar-benar. Hanya melaporkanmu karena parkir ilegal. Apakah perlu? Maukah kamu membantuku atau tidak? Tidak. Aku hanya tidak mengerti. Kudengar kamu dekat dengan Hua Weilin. Kenapa kalian menjadi musuh? Berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan cari orang lain. Akan ada manfaat untukmu. Itu sesederhana itu. Ini akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Terlalu kejam. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Tapi apa untungnya buatku? Bisakah kamu mempekerjakanku? Tergantung hasilnya. Oke. Hei, maaf. Kamu tidak boleh berjualan di sini. Ah, mengerti. Oke. Hanya bantuan. Apa yang kamu lakukan? Hanya bantu aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan biarkan orang lain melihatnya. Hanya berpura-pura. Jangan lakukan ini. Hanya bantuan. Jangan lakukan ini. Hei, Kenapa kamu memukul orang? Petugas kota memukul orang. jangan sakiti aku. Petugas kota memukul orang. Petugas kota memukul orang. Petugas kota memukul orang. Satpol PP sedang memukuli orang. Apa yang kamu lakukan? Satpol PP sedang memukuli orang. Satpol PP sedang memukuli orang. Mengintimidasi rakyat kecil.
8 seragam. Kamu sudah dipecat dari tim kan? Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggungku. Ketika aku mendapatkan SIM-ku kembali, aku tiba-tiba merasakan perasaan panas dan kering yang membakarku dengan tidak nyaman. Aku merasa seperti ada suara yang memberitahuku bahwa aku bukan Gu Xiaowei yang dulu lagi. Benar. Hua Weilin, aku tidak akan sebesar sebelumnya. Dan hatiku hanya milikmu. Dan menciptakan harapan untuk diriku sendiri, selalu menempelkan wajah panas di pantat dinginmu. Jadi, aku merasa bahwa aku tiba-tiba datang kepadamu karena belas kasihan yang memalukan. Jadi aku juga ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak peduli padamu sekarang. Aku bahkan tidak memiliki beban psikologis untuk menyakitimu. Huawei Ji, sebenarnya kamu hanya mengintimidasi orang dengan cinta orang lain. Kamu tidak berguna. Aku sudah menghindarimu sejauh ini. Bukankah itu sudah cukup? Benar-benar menaklukkanmu sekali. Aku akan benar-benar selesai. Kenapa kamu? Kenapa kamu masih begitu kesepian? Apa? Tidak ada. Xiaowei UM. Besok kita akan pergi ke Gunung Yuhuang. Temanku menjalankan restoran di sana. Itu di puncak gunung. Sangat menarik. Xiao Bai. Aku akan pulang besok. Jangan pergi, kamu masih punya beberapa hari libur. Kamu tidak punya hati untuk menemaniku. Tidak. Huawei Lin hanya episode kecil. Ingat apa yang aku katakan. Jika kamu punya keinginan, biarkan saja keluar. Kamu merasa gelisah lagi. Kamu mulai gelisah lagi. Tidak. Bahkan jika kamu sedang nakal, kamu harus menarik perhatiannya kembali padamu. Tidak. Kamu marah karena kamu penuh semangat. Tapi mendapat perlakuan dingin. Dia melihatmu tapi tetap mengisolasi kamu. Kamu menaklukkan bukan untuk game over, tapi untuk membangkitkan harapan kembali. Lao Ju. Kamu bukan orang yang cemburu. Tentu saja aku tidak cemburu. Aku hanya membangun rumah di waktu yang salah. Membangun rumah yang tidak kamu setujui. Kembali ke Yunjing. Temukan restoran yang lebih baik. Sebelum pergi, traktir keluargamu makan. Lao Ju. Bagus, lanjutkan. Halo, tunggu sebentar. Halo, Tuan. Halo, Tuan. Ya, pergi. Selamat jalan.
Membuatku mati ketakutan. Bagaimana kamu menyetir? Bisakah kamu lebih fokus? Oh, aku mati ketakutan. Siapa yang menyetir? Kamu, oh. Kamu baik-baik saja? Hei Sia, kamu baik-baik saja? Mobil baru belum dijalankan. Ini bukan mobil baru. Ini masalahmu sebagai pengemudi pemula. Keterampilan apa yang kamu punya? Berani-beraninya kamu menyetir di jalan? Dia pamer dengan mobil barunya. Aku bilang naik bus. Dia menolak. Dia bersikeras untuk berlatih menyetir. Untungnya Suan-Suan tidak menempel pada kita. Kalau tidak kamu akan membuatnya mati ketakutan. Kamu gila. Aku bilang kamu terburu-buru. Kamu mau kemana? Hai Shen Yu, dia akan menikah. Orang tuanya meminta kita membantu merencanakan pernikahan. Oh. Siapa itu? Kamu mungkin tidak mengenalnya. Itu pembimbing sarjananya Wei Ming. Dia juga mengajar kita kelas besar. Oh. Oke, kamu cepat-cepat. Jangan menunda. Oke, kalau begitu kita tidak pergi. Kamu benar-benar baik-baik saja. Oke, berkendaralah dengan hati-hati. Hati-hati. Hati-hati juga. Maaf, Fokus menyetir. aku tidak berani menyetir. Kamu yang menyetir. Oke. Waktu itu kamu bertanya kenapa aku masih kesepian. Dan kamu? Kenapa kamu kesepian? Yang dicinta tidak ada di samping kesepian siapapun itu. Tidak ada yang bisa membantu untuk menenangkanmu. Seperti aku pikir aku bisa mengubah seseorang. Tapi aku bertemu kamu lagi dan semuanya jadi kacau. Tapi aku lebih baik dari kamu. Aku akan pergi ke orang yang membuatku sedih. Aku tidak bermain keren dengan orang lain. Aku akan menjadi jalang sampai akhir. Aku akan berjuang untukmu, berani tidak? Apa yang ingin kamu katakan? Shen Yu akan menikah lagi. Dengan pembimbing sarjana Wei Ming. Dia punya rumah, mobil, dan jabatan. Dia lebih baik dari kamu. Kalau kamu punya kemampuan, pergilah dan rebut dia. Kamu pergi dan bawa dia kembali. Jangan cuma cemberut dan terlihat sedih. Ini telepon untukmu. Hanya ada satu nomor telepon di dalamnya, nomor Shen Yu. Karena kamu bercerai dengan cara yang konyol dan menyesal. Maka kamu telepon dia. Katakan padanya kamu tidak setuju dan minta dia menunggu kamu kembali. Kalau kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menelepon ini, maka hapus nomor ini. Lupakan saja. Kamu benar-benar pengecut. Aku akan meneleponnya. Apa yang kamu lakukan? Hei Gu Xiaowei, berhenti ya. Ayo makan. Hei. Berhenti main-main, oke? Hei, Huang Weili, kamu punya ambisi nggak? Jangan ganggu aku. Oke? Jangan ganggu aku, oke?
Keluar. Oh, kamu datang cepat sekali. Selamat ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, terima kasih Tante. Nggak merepotkan kok. Hei, aku bilang. Kalau kalian berdua bisa datang, itu bagus. Aku benar-benar nggak bisa tanpa kalian berdua untuk pernikahanku dengan Shen Yu. Ayo dong. Kamu terlalu baik. Kami keluarga kamu kan? Ini, Kakak Sin hahaha. benar sekali. Hei Shen Yu, kamu sudah tentukan tanggalnya? Nah, tentang waktunya. Kami sudah memikirkannya. Kami pikir tahun baru lebih cocok. Karena lebih mudah bagi semua orang untuk mengatur waktu. Untuk adik dan kakak ipar Wei Ming. Keduanya ada di luar negeri. Natal itu. Natal itu Natal. Oke. Tahun baru bagus. Tahun baru suasana baru. Ngomong-ngomong, anak muda, dengarkan kalian yang bertanggung jawab untuk memberikan ide. Aku pikir pernikahan kita harus spesial. Piu Kimiwa. Tapi romantis. Kami tidak menginginkan jenis percintaan yang kebarat-baratan. Kami tidak meniru. Kamu bisa memberikan ide. Oke. Mari kita rencanakan dengan hati-hati. Jangan biarkan perusahaan pernikahannya membuat rencananya. Mari kita lakukan sendiri. Oke hahaha. Guru WA. Hei, kenapa kamu masih memanggilku Guru Wei? Anak ini, kamu bisa memanggilku apa saja, ada apa? Kenapa kita tidak perlahan-lahan saja? Ah, ada apa? Kurasa ini agak terburu-buru. Ini terlalu terburu-buru. Bisakah kita diberi lebih banyak waktu untuk memikirkannya? Aku sudah memikirkannya dengan cukup jelas. Aku tahu. Aku hanya ingin memikirkannya sekali lagi. Bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Kebetulan aku akan pulang. Ini liburan musim dingin. Aku punya waktu untuk pulang. Aku bisa memikirkannya. Aku akan memikirkannya lagi saat aku kembali. Aku akan melakukan apa yang perlu kulakukan nanti. Hahaha. Halo? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tentang kamu dan Guru Wei. Kami juga merasa ini cukup tiba-tiba. Orang tuaku punya pendapat mereka sendiri, dan banyak orang di sekitarku yang mendorongku. Sebenarnya ini kesalahanku. Aku seharusnya mengatakannya lebih awal. Dia hanya memperhatikan ini itu. Dan tubuhnya sekarang kelelahan. Tapi apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Hukum sebab akibat Socrates memberitahu kita bahwa tidak ada hasil yang kebetulan, termasuk pilihan. Aku sudah menjadi orang luar. Aku tidak tahu situasinya. Dan aku tidak tahu bagaimana berkomunikasi denganmu. Sebenarnya aku sudah memikirkan segalanya. Syarat-syarat, perubahan, dan masa depan. Aku benar-benar memikirkan segalanya. Tapi aku tidak pernah memikirkan cinta. Aku masih memikirkan Hua Weilin.
Apa yang dia ingin lakukan? Bermain denganku? Membalas dendam padaku? Sebuah panggilan telepon mendorongku, dan kemudian menjatuhkanku ke tanah dengan sebuah panggilan telepon. Perceraian adalah ketidakdewasaan saya. Aku bodoh. Oke. Sudah bangun. Bisakah kamu berhenti membalas dendam padaku? Jam berapa sekarang? Baru saja kembali. Apakah kamu ingin minum obat? Hanya kompor jelek ini. Terus menyala dan mati. Sudah lama sekali. Jangan bohong padaku. Kamu hanya lupa. Obat tradisional Cina ini, hanyalah sap hangover. Tidak masalah apakah kamu meminumnya atau tidak. Bisakah kamu merawat tubuhmu? Kamu bilang kamu tidak akan melakukan kemoterapi bahkan dengan senjata. Aku akan membiarkanmu, tapi kamu harus minum obat tradisional Cina tepat waktu. Aku baru saja meminumnya beberapa jam kemudian. Apa yang kamu omongkan? Biar ku katakan padamu. Hua Ying menderita kanker. Kamu bisa melakukan apa saja dengan kanker. Kamu hanya tidak boleh takut. Kamu tahu. Kamu harus memiliki semangat babi mati yang tidak takut air mendidih. Selama aku hidup, aku akan menghinanya selama sehari. Aku akan mengejeknya setiap hari. Aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Kalian anak muda, kekurangan semangat seperti ini. Perkataan ketua Mao sangat bermakna. Bertarung melawan langit dan bumi, dan bertarung dengan orang-orang itu menyenangkan. Melawan penyakit dan kanker, itu sama saja. Anggap saja ini sebagai kesenangan. Kesenangan yang luar biasa. Kanker nasofaring sekecil itu tidak bisa mengalahkanmu. Kapan kalian berdua mulai bersama? Tidak. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Lalu kalian mulai bercandakan? Hua Weilin bajingan kau. Kamu. Jelas-jelas kamu punya perasaan untuk Shen Yu. Lalu menyeret Gu Xiaowei ke dalamnya. Pola pikirmu sangat tidak sehat. Apa kamu tahu itu? Kamu menyesal menceraikan Shen Yu. Jangan menyangkalnya. Hari itu kamu bertanya padaku, apakah ada obat penyesalan? Kamu pikir aku bodoh, tapi kamu tidak mengerti apa maksudmu. Kalau kamu menyesal kamu bisa memperbaikinya. Seharusnya kamu bicara baik-baik dengannya. Kamu bergantung pada Gu Xiaowei untuk mengisi kekosonganmu. Kamu. Untuk siapa kamu melakukannya? Ya. Dalam perceraian itu, Shen Yu agak bersalah. Tapi kamu tidak bisa menggunakan balas dendam padanya dengan bergantung pada Gu Xiaowei. Lagi pula kamu ratusan mil jauhnya. Bahkan tidak bisa melihat kalau kamu membalas dendam padanya. Tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya memberitahumu. Anakku pengecut dan munafik bukan orang baik. Sebenarnya dia tidak. Kalian anak muda. Lebih baik lanjutkan saja. Karena penyakit ayahmu? Sudah berakhir. Tidak masalah.
Maafkan aku. Bukankah ini bagus? Ikuti saja logikanya. Aku memanfaatkanmu untuk membalas dendam pada Shen Yu. Tapi psikologi tidak sehat ini terbongkar olehnya. Kamu pergi dengan marah. Kita semua kembali ke titik awal. Tanpa mengetahui kebenaran. Aku tidak akan marah pada diriku sendiri karena menyeretmu ke bawah. Dia tidak menahanku. Setiap pilihan adalah pilihanku sendiri. Kembali. Terima kasih. Kamu tidak membiarkan perjalanan ini ke Sichuan membantu Vivian. Wei Lin. Aku seharusnya tidak menyiksamu dan membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Mari kita tidak membicarakan masa lalu. Tidak. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku hanya ingin menyiksamu untuk membuatmu tunduk padaku. Seperti apa mentalitas ini? Aku benar-benar menyesal sekarang. Penyakit ayahmu membutuhkan banyak uang. Tidak apa-apa. Bisakah aku membantumu? Jangan menolakku dengan tergesa-gesa. Jangan mau menanggungnya. Jika itu menyentuh ayahku, tidak mau. Untuk merasa menyesal. Aku tidak tahu. Bagaimanapun kita tidak kesepian karena kesepian. Mari kita bersama. Jangan sendirian selama masa kesepianmu. Aku juga butuh seseorang untuk mengawasiku. Jangan terlalu vulgar. Lau Ju tidak bisa. Dia selalu memanjakanku. Bisakah kamu membuat keputusanmu sendiri? Aku tidak memaksamu. Aku hanya berharap kamu memikirkannya lebih banyak. Untuk dirimu sendiri. Dan ayahmu oke? Kamu berjanji padaku. Jika aku membuat Hua Weilin kehilangan pekerjaannya, kamu harus mempekerjakanku. Apakah aku setuju? Aku hanya bilang akan memberimu manfaat. Aku tidak menginginkan uangnya. Kamu harus mempekerjakanku. Aku ingin bekerja di sini. Hua Weilin Liga, Hua Weilin Liga. Hua Weilin. Apa yang salah lagi? Aku sangat merindukanmu. Kemana saja kamu selama ini? Semuanya baik-baik saja. Begitu tampan. Kamu sangat tampan. Lihat. Saudara, akhirnya kamu kembali. Katakan, kita berempat akhirnya berkumpul lagi. Jangan pergi lagi. Tetaplah bersama kami. Rekan ini lama sekali munculnya.
Kamu bekerja untukku. Kamu bayar aku gaji. Kamu ingin adil. Aku tidak mau berhutang terlalu banyak padamu. Tidak masalah. Gu. Lihat urusanku. Aku tinggalkan keuntungan di atas meja. Aku masukkan ke dalam sakuku. Sekarang hanya ada satu kuota rekrutmen. Haruskah aku memilih pria tampan itu? Atau kamu? Terima kasih sudah mengambil uang dan pergi. Aku punya lebih dari satu stasiun pengisian bahan bakar. Maukah kamu aku ajak untuk inspeksi? Kamu sekarang bosku. Kamu yang memiliki suara terakhir. Ayo pergi. Mau taruh semua tas ini di mana? Kamu tidak perlu membungkus. Kamu terlalu bosi. Kamu baru pindah. Apa aku sudah setuju? Baiklah. Kalau kamu tidak mau sembunyi saja. Weilin punya asrama di stasiun pengisian bahan bakar untuk bersembunyi. Oh, anak ini. Dia hanya bertingkah seperti anak manja. Kamu serius banget. Tidak. Oke, cukup itu. Mulai hari ini aku akan menemani Lau Hua. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan datang mengunjungi kami. Dan jangan ganggu kami. Kalau kamu benar-benar berbakti, cukup kirimkan uang setiap bulan. Kakak. Kakak jangan lakukan ini. Orang bilang aku hanya mengakui ayah tiriku bukan ayah kandungku. Tapi dia bisa membiarkan ibuku kembali. Untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama mantan suaminya. Mungkinkah? Kakak. Aku tahu sulit bagi ibu untuk kembali. Kamu yang membuatnya sulit untuk ayahmu. Keduanya adalah ayah. Dia tidak bisa menyeimbangkan dua perasaan itu. Terserah kamu. Kamu sudah bekerja keras. Yunjing adalah tempat yang bagus. Wei Ming memiliki pegunungan sungai dan pemandangan yang indah. Dan pembangunan modernisasi sudah mengikuti. Apakah di sana ada KFC dan McDonald's? Kami juga punya McKenzie. Kamu selalu memakai Adidas dan Nike. Kami juga punya Nike di sini. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Jangan tinggal sendirian di rumah. Tidak. Aku tidak sendirian di rumah. Sekelompok siswa datang untuk merayakan festival bersamaku. Sangat ramai. Sangat berisik sampai aku tidak bisa berpikir. Hahaha. Kamu sedang apa? Jangan gugup. Aku hanya datang untuk berbicara dengan Presiden Gu tentang penawaran. Itu yang kamu sebut negosiasi? Weilin, apa ada masalah? Weilin jangan memaksaku untuk memanggil polisi. Gu. Semua orang menginginkan kuota pom bensin.
dan semua orang ingin menghasilkan lebih banyak uang. Tidak masalah di dunia bisnis, senioritas penting. Dan kita juga harus mengikuti prinsip senioritas. Setiap orang menawar sesuai kekuatannya. Jangan menggunakan cara preman untuk menakutiku. Hahaha. Apa yang dikatakan Bos Huang masuk akal. Kamu bisa memikirkannya. Oh, Kamu baik-baik saja? Dia di sini untuk menetapkan aturan. Sebenarnya kita tidak punya harapan untuk memenangkan tender ini. Dia memiliki kelemahan penawar di tangannya. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. nak, kamu ikut saya. Kamu berani mainin camp saya. Jangan marah, saya sedang membantu kamu. Tuan Chen, tolong biarkan dia pergi dan pergi dari sini. Saya tidak mengambil foto ini. Saya mengambilnya dari orang lain. Siapa itu? Pikirkan baik-baik hal rahasia seperti ini. Di mana kita bisa mengambilnya? Ketika Bos Hong membayar kamu uangnya. Dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan kamera. Saya mengambil foto ketika mereka melepaskannya. Xiao Wei, bantu saya ambil tas saya. Foto dan video. Saya tidak tahu apakah mereka menyimpan cadangan. Apakah kamu pikir memberinya indikator untuk menambahkan SPBU? Hanya itu saja. Uang Bos Huang tidak mudah didapat. Yang dia inginkan bukan hanya kali ini. Dia ingin memegang kamu dan menjebak kamu dengan kuat. Satu-satunya solusi adalah membayar uangnya. Dan pada saat yang sama mengekspos Bos Huang untuk memenangkan tender dengan suap. Sehingga kamu punya kesempatan untuk keluar. Kamu bisa mengambil foto dan video. Tidak masalah. Ngomong-ngomong tentang tender SPBU baru ini. Saya ingin menyerahkannya kepada bos kita, Gu. Mungkin lebih baik. Jangan main-main dengan saya, anak nakal. Saya hampir seumuran dengan ayahmu. Jadi, jangan biarkan penjahat merusak reputasimu. Tentang tender ini, tunggu saja kabarnya. Sakit Apa? oleh saya. Kamu kena tampar. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tentu. Bagaimanapun saya dalam masalah. Saya pikir itu akan berhasil. Tapi akhirnya menghabiskan liburan sendirian di rumah. Hah?
Apa kau begitu murung saat istri membuangmu? Diam. Bukan maksudku, apa kau benar-benar ingin menikahi Shen Yu? Hah? Aku sudah menjadi sahabat Shen Yu selama bertahun-tahun. Dengan psikologi gelap MU nilai aku. Pria normal mana yang tidak direduksi menjadi sahabat akan jadi sahabat? Kau memberitahuku yang sebenarnya. Hah? Kau mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku hanya mencintainya. Dan aku selalu mencintainya. Sekarang ada tanah subur untuk berkembang dan berbuah. Maka kau harus bertindak cepat. Profesor Wei masih ragu-ragu. Dia bilang ini membutuhkan lebih banyak waktu dan ruang. Dan memikirkannya lagi. Hei, aku orang yang berpengalaman. Biarkan aku memberimu beberapa saran. Menikah. Terutama untuk pernikahan kedua. Kau harus bertindak atas dorongan hati. Jangan terlalu banyak berpikir, semakin kau berpikir, semakin buruk hasilnya. Semakin kau berpikir, semakin serius masalahnya. Tidak. Kita semua orang yang rasional. Aku akan menjelaskan padamu. Halo, siapa ini? Shen Yu. Bukan. Dengarkan aku. Apa yang sedang terjadi? Apa? Apa yang salah? Chen Yu mengatakan dia dibutakan oleh keserakahan, dan menggunakan sahabatnya sebagai alasan, dan meminta maaf padaku. Wei Ming, kamu ngapain? Ada apa? Maksudmu impulsif itu apa? Pergi ke Yunjing disebut impulsif? Ini krisis. Hei, kamu ngapain? Bisa nggak kamu tenang? Kenapa aku nggak tenang? Sekarang bisnis tiba-tiba berubah. Aku harus tanya sebab akibatnya. Ini nggak tenang? Dan kepala sekolah Fang. Aku kasih tahu kamu. Ini cinta sejatiku yang pertama dalam hidup. Aku senang dan gelisah. Dan nggak peduli orang lain. Ini cinta. Aku akan terima dia saat dia datang. Kalau dia pergi, aku akan kejar dia. Aku nggak bisa biarkan dia lepas begitu saja. Kamu itu pemimpin. Kamu bisa kendalikan semuanya, tapi kamu nggak bisa kendalikan cintaku. Hak apa kamu untuk hentikan aku? Kamu tahu kamu mabuk? Terus gimana kalau aku mabuk? Terus gimana kalau aku mabuk? Mabuk itu mabuk di jalan. Dan kamu akan masuk penjara. Tunggu aku cari supir. Lei, aku punya kabar baik buat kamu. Indikator nambah pom bensin itu milik kita. Selamat. Kamu mau keluar? Aku berangkat duluan. Nanti aku cari Shen Yu. Aku perlu ngobrol sama dia. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Kamu beneran mau balik sama dia? Kalau kamu Xiao Wei. Aku cuma bos kamu dan kamu karyawan aku. Kamu terlalu ikut campur. Kamu bilang apa? Aku punya kabar baik buat kamu. Su Jie kenalin aku sama Direktur Liu dari Departemen Pendidikan. Dia sangat menghargai aku. Dia dengar aku rencana pindah balik ke Yunjing. Jie Sena, dia bilang bisa atur kerja buat aku. Atur kerja buat aku.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu seharusnya mengajar di universitas normal. Sebenarnya lebih baik di Yunjing. Kamu nggak perlu beli rumah. Dan biaya hidupnya murah. Kita bisa hemat banyak uang tiap bulan. Jadi kita bisa lebih baik menghormati ayah kita. Kamu kerja apa? Shen Yu. Aku akan dimanapun dia berada. Aku sudah putuskan. Tidak. Kamu tahu aku nggak mau kamu seperti ini. Ini pilihanku sendiri. Li. Ada yang lebih penting daripada kita bersama. Aku akan bilang ke orang tuaku waktu pulang. Tidak. Ayo kita pergi bersama. Ayo temui ayah dan ibu. Oke. Nggak apa-apa. Di sana, aku akan jelaskan ke dia. Jangan khawatir, Jangan terlalu gegabah. aku tahu batasanku. Pak Wei, Paman Shen Bibi Shen, karena kalian di sini, aku ada sesuatu yang mau diperjelas. Bukan kamu Pak Wei. Ahu, kita pernah ketemu. Shen Yu. Kamu sewa satu demi satu, nggak capek. diam kenapa aku harus? Kamu pura-pura nggak egois. Kamu ganti kerja dan bikin keputusan. Aku bahkan nggak sempat ngetes kamu. Apa aku tersinggung? Transfer apa dan kerja apa? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Hei Xiao Wei, mari bicara di dalam. Aku nggak mau masuk. Aku nggak mau dikerubungi. Aku tidak mau dikepung. Aku cuma mau bilang ke kamu. Hua Weilin, aku bawa kamu ikut. Bukan aku yang bantu kamu. Aku tahu itu dengan baik. Aku merasa tenang sejak kamu datang. Aku berani melakukan apa saja. Dan aku berani memperjuangkan segalanya. Aku merasa masa depan tiba-tiba terbuka lebar. Tiba-tiba. Aku tidak mau berjuang sendirian lagi. Ketika aku bingung. Aku ingin ada yang membuat keputusan untukku. Aku juga ingin ada yang bilang ke aku. Jangan khawatir. Aku tahu ngomongin ini sekarang gak ada artinya. Kayak orang yang cari masalah tanpa alasan. Tapi ini benar. Sebenarnya aku butuh kamu. Mama kamu ngapain? Apa? Cuma hal kecil, nggak bisa selesain sendiri?
Anak ini juga. Ketemu orang yang gak masuk akal. Menghindar aja. Dengar gak? Keluarga ini benar-benar kuat. Mereka bilang gak bakal berhenti sampai. Mereka gak bakal melepaskannya. Kenapa kamu berantem kayak anak kecil? Jangan ganggu. Aku pikir, dia cuma nakalin kamu karena papa kamu gak ada. Oke. Gu Yuchen, kenapa kamu mukul Xiao Mei? Aku kasih Xiao Mei apel, tapi dia kasih ke Peng Yujun. Kamu mukul dia cuma karena itu? Itu apel yang aku kasih ke dia. Kamu benar-benar susah dihadapi. Kamu mau ngapain? Kalian berdua mau ngapain? Cuma hal kecil. Perlu banget? Gak bisa bikin hidupku lebih mudah? Mati aja kali? Kalian berdua ngapain? Ah, Mama maaf ya. kalian berdua ngapain sih? Kalian berdua ngapain sih? Kenapa kalian melakukan ini? Kamu minta maaf ke aku karena dia ya? Iya, Dalam perjalanan ke sini, aku pikir ini tidak bisa dihindari. Pak Wei. Ya. Aku baik-baik aja. Kita sahabat karib. Wajar kalau kalian saling pamerkan? Penyesalan karena berpisah. Dan perpisahan adalah alasan kesedihan. Aku tahu perasaan itu tidak tergantikan. Jenis yang meleleh saat kamu memikirkannya. Perasaan cinta. Sebenarnya aku selalu merindukannya. Aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa membuat pilihanmu sendiri. Aku hanya ingin menunggu sedikit lebih lama dan memperjuangkannya. Bagaimanapun hatiku juga tidak tenang. Perasaan cinta ini bagus. Kalau gitu aku akan menunggunya sedikit lebih lama. Menyerah dengan mudah itu tidak menghormati kamu dan diriku sendiri. Aha. Yunding itu tempat yang bagus banget. Dengeng pemendengeng ganang sangge dan alam yang indah. Sekarang aku ada urusan. Hahaha. Tidak tepat untuk mengatakan terlalu banyak. Tapi orang tua kita juga punya pemikiran sendiri. Kalau Xiaoyu, kalau dia kembali, dia akan menjadi guru SMP. Tapi kalau dia tetap di Normal University, dia akan menjadi dosen. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi Meilin, itu bisa menjelaskan banyak hal. Lihat saat kamu ketemu Xiaoyu. Langsung pergi. Wei Ming dan kepala sekolahnya sedang ngobrolin soal cita-cita. Tapi kamu langsung buru-buru datang begitu di telepon. Dan Gu Xiaowei sedang berjuang keras. Tapi dia langsung pulang begitu di telepon. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Kamu sudah bukan usia yang sembrono lagi. Dan kamu sudah mulai mengambil berbagai tanggung jawab. Ketika melakukan apapun atau membuat pilihan apapun, kamu harus mempertimbangkan lebih banyak. Aku tahu.
situasi ini. Aku juga tidak menyangka ini. Biarkan aku tenang. Tenang. Dan berpikir. Chen Chen, Sedang mengerjakan PR di dalam. Hua Weilin mencintai. Adalah Shen Yu, bukan kamu. Kamu sangat tahu itu kan? Mama, aku sudah sangat kesal. Bisakah kamu tidak menyentuh pinggangku? Kamu benci bahwa Ju Tiesi sangat mencintaimu. Kamu selalu tidak fokus. Hua Weilin tidak ada habisnya. Dan kamu punya Shen Yu. Profesor Wei, pria muda berbakat. Dia hanya dan intim dengan pria yang bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur. Aku seharusnya tidak berkomunikasi denganmu. Aku bahkan tidak bisa mendengar satu kata positif. Biar aku katakan. Ada banyak orang yang mencintaiku ketika aku muda. Kenapa aku memilih ayahmu? Ayahmu hanya seorang perwira kecil yang baru saja pensiun. Dia pria desa, jadi dia tidak stylish. Lalu kenapa aku memilihnya? Karena dia cocok. Tentu saja cinta itu gaya Perancis. Tapi pernikahan. Pernikahan itu tentang memilih pasangan. Apa itu pasangan? Kamu tahu. Pasangan adalah yang paling cocok untukmu. Aku belum memikirkan level itu. Lalu kenapa kamu begitu peduli dengan orang? Shen Yu. Jika hanya untuk cinta, bukankah lebih tepat memiliki pesaing? Kamu benar-benar mengikuti zaman. Jadi aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama. Hei. Bagus. Buki. Bantu aku dengan sesuatu. Kamu tidak suka anaknya Gu Xiaowei? Ajak dia main suatu hari nanti. Kamu mau ngapain? Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma ajak dia keluar 2 jam aja. Cuma ajak dia keluar dan main 2 jam aja. Itu aja. Halo.